Wanita ini lagi di toilet, tapi celana jeans dia sempit. Wanita itu sangat ketakutan. Dia terus berteriak. Kemudian wanita itu pun dibunuh oleh celana jeans. Rupanya celana jeans ini bernyawa. Dia membunuh wanita itu dan membersihkan darah. Kelihatan seperti tidak terjadi apa-apa. Wanita lain masuk ke toilet. Dia melihat celana jeans itu. Melihat logonya, wanita itu pun kerasukan. Dia membuka sepatunya dan memakai celana jeans itu. Hal yang aneh terjadi lagi. Celana jeans mengontrol kaki wanita itu seperti bunga yang lagi menari. Akhirnya wanita itu terjatuh dan menusuk di gantungan baju. Celana jeans berhasil membunuh 2 orang. Dia keluar dari toilet. Dia masuk ke dalam sebuah kotak. Rupanya celana jeans itu adalah produk baru. Dia bisa menyesuaikan bentuk tubuh orang. Tidak peduli siapapun yang memakai, pasti akan sangat cocok. Demi perilisan produk baru, bos sedang rapat dengan karyawan, tetapi mereka tidak tahu sudah 2 karyawan yang dibunuh oleh jin itu. Demi rahasia produk baru, setelah bos pulang, dia mengunci pintu otomatis. Pintu akan terbuka otomatis. Besok pagi, karyawan baru Libby saat pergi ke toilet, dia menemukan karyawan yang sudah dibunuh. Dia sangat terkejut. Dia pun memanggil manajernya melihat kejadian itu. Agar tidak mempengaruhi acara perilisan produk baru, dia meminta Libby untuk melapor polisi setelah hari esok. Lalu mereka menyimpan mayat di dalam tempat sampah, dan saat itu juga seorang pria menemukan celana jeans itu. Ini adalah produk baru, seharusnya di dalam gudang. Dia kira dia tidak sengaja membawanya dari gudang agar tidak ketahuan manajernya. Dia pun membalikan api setelah melihat logonya. Pria itu pun merasa sangat tertarik. Dia pun ingin mencobanya. Saat dia membuka kancing, celana jeans itu mulai menggigitnya. Akhirnya pria itu pun mati digigit. Darah di lantai dibersihkan oleh celana jeans itu. Saat manajer menemukannya, pria itu sudah dikemas di dalam kardus. Libby yang melihat hal itu ingin melapor ke polisi, tapi demi acara perilisan besok, manajer memukul Libby hingga pingsan. Gadis ini sedang live stream untuk mempromosikan barang, tapi juru kamera itu takut. Rupanya celana jeans itu mencekik gadis itu. Kemudian gadis itu pun dibunuh oleh celana jeans itu. Saat semua orang masih kebingungan, celana jeans itu pun berdiri dan melompat ke meja. Setelah dia mengamati, dia pun mulai menyerang orang. Saat itu manajer masuk ke dalam. Dia menemukan semua orang sudah mati dibunuh. Celana jeans itu sedang membersihkan darah di lantai. Dia pun keluar pelan-pelan dan menutup pintunya. Lalu dia ke kamar monitor. Dia memberitahu seorang wanita celana jeans membunuh semua orang. Tapi wanita itu tidak percaya dan merasa ingin sangat tidak masuk akal, dan pun keluar memeriksanya sendiri. Kemudian wanita itu juga dibunuh oleh celana jeans itu. Celana jeans yang berkeliaran menemukan target baru. Dia mendekati Suriti perlahan-lahan. Saat dia ingin menyerangnya, tiba-tiba terdengar lagu India. Celana jeans pun menari dan mengikuti musik lagu itu terus menari, dan semua ini direkam jelas oleh kamera di lantai. Kemudian Suriti pun meninggalkan ruangan itu dan selamat dari maut. Kemudian celana jeans itu melihat ke arah patung dan mendekatinya. Dia pun membuat titik di kepala dengan darah. Libby pun tiba-tiba sadar melihat ruangan yang kosong. Dia pun mengambil kamera tadi dan menemukan pembunuhnya adalah jin itu. Dia pun menemui Suriti dan memberikan rekaman video di kamera itu. Mereka memutuskan segera pergi dari situ. Tapi karena pintu otomatis yang ditutup, mereka tidak bisa keluar. Mereka pun ke ruangan monitor dan menemui manajer itu. Dan saat itu juga celana jeans itu juga mengikuti mereka dan sedang mencoba membuka pintu. Dari rekaman video celana jeans yang sedang menari, mereka pun membuka lagu India di radio. Alhasil celana jeans berhenti mengetuk pintu dan mulai menari tarian India. Melihat titik merah di kepala patung, mereka pun mengetahui bahwa celana jeans mengerti bahasa India. Jadi mereka melalui radio bernegosiasi dengan celana jeans itu. Celana jeans menggunakan satu tangan menulis di dinding tentang cerita dia. Ini adalah celana jeans yang aneh. Dia bisa membunuh orang dan juga membersihkan lokasi pembunuhan. Yang lebih aneh itu dia bisa menari tarian India.
Rupanya celana jeans ini terbuat dari kapas asli. Seorang gadis yang sedang bekerja tidak sengaja jatuh ke dalam mesin kapas dan meninggal. Darahnya dan awalnya bergabung dengan kapas dan dibuat menjadi celana jeans. Kematian gadis itu dirahasiakan oleh perusahaan. Libby merasa sangat prihatin dengan celana jeans. Mereka keluar dari kamar dan ingin membantunya untuk mendapatkan kebenaran. Namun saat itu manajer mengeluarkan pemadam api dan terus menyemprot. Celana jeans pun melarikan diri. Dia tidak percaya dengan manusia lagi. Dia pun memutuskan listrik. Semua jin yang terbuat dari kapas dan darah gadis yang meninggal, mereka pun mulai bangkit. Manajer yang ketahuan kembali ke ruangan monitor. Namun Libby dan temannya ingin bernegosiasi dengan celana jeans. Mengikuti jejak darah, mereka menemukan sekelompok jin yang sedang membersihkan darah. Mereka sangat ketakutan dan ingin lari dari gudang. Tapi tiba-tiba ditahan oleh manajer. Pintu gudang ditutup dan mereka minta memberikan rekaman video itu. Dia tidak ingin hal ini diketahui media, tapi Libby tidak setuju. Mereka kembali ke dalam gudang dan bersembunyi. Demi mendapatkan kamera agar rahasia tidak bocor, manajer pun masuk ke dalam gudang. Dari CCTV, dia kemudian menemukan Shruti dan membunuhnya. Setelah dia mengambil kameranya, di dalamnya tidak ada memori. Dan saat itu para prajurit celana jin juga masuk ke gudang. Libby berjalan dengan hati-hati, tapi ditemukan oleh manajer itu. Dia dicekik manajer hingga pingsan, dan prajurit celana jeans juga menemukan manajer. Mereka pun langsung menyerang. Tidak lama manajer pun menjadi kerangka tulang. Libby yang terbangun datang ke aula besar. Melihat para prajurit celana jeans, dia meminta celana jeans untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi celana jeans tidak mendengarkannya. Saat itu sudah pagi hari. Pintu pun terbuka. Libby ingin menahan orang luar yang ingin masuk ke dalam agar tidak bisa masuk, tapi dia terdorong hingga jatuh. Mereka tidak tahu yang menyambut mereka adalah para prajurit celana jeans yang mengerikan. Tanpa jual beli, maka tidak ada yang dilukai. Bagi teman yang suka pakai celana jeans akan ketakutan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.